Ini soal yang pertama, yaitu siapakah yang dimaksud amil yang termasuk penerima zakat atau mustahik, dan berapa bagian zakat yang boleh diberikan kepada amil? Begitu pertanyaannya, Pak. Silakan dijawab. Terima kasih, moderator. Sebelum kami jawab, ini prinsip jawaban saya. Hakikatnya saya itu tidak memberi fatwa. Ini ya perlu digarisbawahi. Saya tidak memberi fatwa. Saya hanya sekedar mengutip kitab. Saya sekedar mengutip kitab. Jadi podo karo ngaji lah. Karo ngaji ngaten ya. Terus karena saya tidak kapasitasnya seorang mufti, karena mufti itu syaratnya berat ya. Ini dalam Buyatul Mustarsyidin ada keterangan gini. Faidatun qala fi fatawi Ibnu Hajarin. Dalam fatwanya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar mengatakan gini, laisa liman qara'a kitaban walam yata'ahhal lil ifta'i ayyuftiya illa fima alima min madhabihi ilman jaziman kawujubin niyati fil wudu'i wa naqdihi bimafsid dzakari. Tidak diperkenankan bagi orang yang hanya bisa membaca kitab atau beberapa kitab, namun dia tidak kapasitas, tidak punya keahlian berfatwa. Kenankan kecuali dalam masalah madhabnya yang ia ketahui secara jelas, dengan pengetahuan yang secara detail dia mengetahui secara cermat, seperti halnya masalah wajibnya niat ketika wudhu ini jelas tidak ada. Nah ini ora usah dibahas wis dorti. Dan seperti contoh batalnya wudhu karena menyentuh zakar. Ini meskipun tidak kapasitasnya orang ahli fatwa bisa menjawab. Kalau enggak boleh, hanya nukil. Naam, inna qala lahul hukma an muftin akhara au an kitabin mausukin bihi jaza. Hanya saja gini, jika hanya dia mengutip hukum dari seorang mufti lain atau dari kitab yang bisa dipercaya, maka boleh. Berarti saya nanti sifatnya ngutip ya. Wa nakilun la muftin, berarti dia kapasitasnya hanya mengutip, bukan sebagai mufti. Ini perlu garis bawahi. Saya bukan mufti tapi hanya mengutip kitab sing ono, ngoten ya. Sehingga saya acuannya kitab semua. Saya kitab semua. Kemudian Buyatul Mustarsyidin Shahifah 9 ada keterangan gini. Ya juzu taqlidu madhabi syafi'i ghaira madhabihi au ghairil marjuhi fihi lid-darurati awil masyaqqati ayil masyaqqatil lati la tuhtamalu adatan. Bagi orang yang iltizam dawae wis netepi madhab syafi'i, diperkenankan taklid pada madhab yang lain atau taklid pada kaul marjuh, kaul do'if dalam madhab syafi'i dengan alasan darurat. Yang dimaksud darurat adalah masyakot, rekoso yang coro umumi ora iso ditanggung.
tegese nek netepi madhabe dhewe kabotan utawa nek nganggo pendapat sing kuat saka madhabe kabotan rekoso boleh pindah madhab lain atau madhabnya sendiri tapi kaul marjuh atau dhaif. Amba inda adami fayahrumu, kalau ndak ada masyakot maka hukumnya haram. Innal muqalladu ay bil fathi ahlan litarjihi wa ra'al muqallidu rujhana dalilihi ala dalili imam. Wali imam yang ditakliti itu seorang ahli tarjih dan dia punya pendapat bahwa pendapatnya imam yang ditakliti itu dianggap lebih kuat daripada dalil imamnya. Gampangane ngeten. Kowe nek mazhab Syafi'i nganute mazhab Syafi'i, ora kena mazhab liyane, kena mazhab liyane nek kondisi masyakot. Kudune nganggo pendapat sing kuat. Ora kena nganggo pendapat mazhab dhewe sing dhaif. Nah, nek pendapat ya sing kuat, kecuali nek mau rekoso. Nah, tadi ya, rekoso. Nek ora rekoso ora oleh, kecuali sing mbok anggap pendapate sing dhaif iku justru dalilnya kuat. Ini inti jawaban nanti ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Lho kok sampean nganggo pendapat iku? Mergane ndelok pengalaman iki nek mbok terapno nang masyarakatmu ku kabotan. Ngeten ya. Boleh ngeten ya. Oh, tadi pertanyaan siapa yang dimaksud amil yang termasuk penerima zakat atau yang disebut mustahik, dan berapa bagian zakat yang boleh diberikan kepada amil? Jawabannya adalah amil adalah orang yang diangkat imam untuk menarik, mendata, menghitung dan membagikan zakat kepada yang berhak menerima, dan ia tidak mendapat bayaran dari Baitul Mal atau kas negara. Jadi dari pemerintah. Syarat menjadi amil diantaranya aja beragama Islam, laki-laki mendengar dan mengerti fikih zakat. Sedangkan yang dimaksud imam dalam hal ini yang berhak mengangkat adalah, maksudnya yang berhak mengangkat dia seorang imam, yang dimaksud imam adalah kepala pemerintahan, presiden hingga daerah atau badan pemerintah yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat. Nah, menurut undang-undang zakat ini gubernur, bupati, berarti kepala desa tidak punya hak. Nah, yang tidak diberi wewenang untuk membentuk, hanya ke bawah sebatas camat. Adapun bagian yang boleh diterimakan adalah sesuai upah umum dia bekerja. Umumnya cara kerja ini ku dibayar piro. Koten. Berarti yang dipilih amil mengambil zakat hanya upah umum wong kerja. Umumnya nek cara kerja itu dibayar piro. Ya, atau ujroh. Misalnya ujroh, misal tidak boleh mengambil banyak-banyaknya malah. Nah, ini pengambilan dari Busyrul Karim juz 2 Shahifah 59. Wasinful khamisu al-amiluna 'alaiha. Golongan yang kelima dari mustahiqul zakat adalah al-amiluna 'alaiha. Orang yang bertugas menangani zakat. Siapa itu? Aiman nasobahul imam li akhdhiz zakawati walam yaj'al lahu ujrotan min baiti. Orang yang diangkat imam untuk mengambil zakat dan dia tidak menentukan upah dari Baitul Mal atau wa illa sakoto, kalau dia dapat gajian dari kas negara sakoto nama farroqohal ma'asi awakilihi awakiluhu, seperti hanya kalau zakat dibagi sendiri oleh muzaki wong sing miliki bondo
atau wakilnya. Panitia nggih. Panitia. Nah iki ora ana amilan ya nek ngono ora entuk bagian. Zakat dikekno dhewe kok. Nah, zakat diberikan sendiri atau melalui panitia yang bukan amil. Ngoten ya. Wal baquna a'wanun ya. Contoh di sini amil adalah kasain yajubuha wabak suhu wajibun. Ini dicontohkan adalah petugas sing disuruh menarik zakat yang disebut sain. Ini hukum mengirimkan petugas supaya menarik zakat hukumnya wajib. Ini persyaratannya seperti tadi diterangkan adalah ahlan lisyahadah. Islam balik berakal tadi. Adapun yang lain ini sifatnya hanya pembantu a'wanun lahu. Sehingga fayakfuna walau kuffaron. Kalau yang lain sifatnya pembantu itu tidak harus beragama Islam, meskipun non muslim boleh, seperti hanya penulis, pembagi, tukang ngedum, atau istilahnya apa, tukang naker, tukang nimbang. Itu ini tidak harus beragama Islam. Intinya amil itu memang orang yang dianggap pemerintah untuk menarik zakat dan membagikan. I'anatut Thalibin pun sama itu dalam kitab I'anatut Thalibin. Nah, sekarang kalau ada orang yang menarik zakat tanpa ada pengangkatan dari pemerintah, itu termasuk amil enggak? Ini dalam kitab Muhibat dikatakan gini, juz 4. Qauluhu wal ai zakati yakni man nasobahul imamu fi akhdhil amalati minas shadaqati. Orang yang diangkat imam untuk mengambil tugas menyangkut zakat. Ila angkol wa muqtadahu annaman amila mutabarrian la yastahiqu syai'an. Nek wong sing sukarelawan istilahnya ya biasa itu panitia zakat relawan dewe ora diangkat pemerintah bentuk-bentuk dewe la yastahiqu syai'an alal qaidati. Secara kaidah dia tidak berhak menerima sesuatu. Berarti panitia zakat ora kena njaluk zakat kan amil. Nah, kemudian berapa bagian amil zakat ini dalam Asbawan Nadhair dikatakan amiluz zakati yastahiqu ujrota misli amalihi. Amil zakat menerima opah misil pekerjaane. Cara kerjane entuk pira ngono lah. Tergantung tugasnya, nek tugasnya berat ya cokore kerjane entuk. Berarti ujroh misil pekerjaannya. Ini perlu tekankan, tidak seperti mustahik yang lain. Kalau mustahik lain mestinya kan andaikan zakat dapat 48 juta ya, 8 juta setiap anak satu dibagi rata. Ya. Untuk amil nanti tidak dibagi rata sesuai pekerjaan. Nanti kalau sisanya ya kembalikan kepada asnaf yang lain. Kalau ada sisa, kalau tidak ada sisa ya diambilkan pos yang lain. Ya. Kalau khusus amil dia dapatkan dari ujroh misril. Kemudian dari bajuri tadi saya katakan kalau panitia itu bukan bagian dari amil, sifatnya adalah wakilul muzakki, wakilnya orang yang berzakat. Sinten? Panitia zakat hanya sebagai wakilnya orang yang zakat. Dalam bajuri dikatakan gini, wa syartul muwakkali fihi ayakuna qabilan niyabati. Syarat pekerjaan yang bisa diwakilkan harus bisa digantikan. Fala yasihhu tauqilu fi ibadatin badaniyatin, sehingga tidak sah mewakilkan masalah ibadah badaniyah. Illal hajja wa tafriqatas zakati, kecuali masalah zakat dan membagikan zakat. Ini dalam keterangan bajuri dikatakan gini,
wa tafriqatu zakati masalan wa kadzabhi udhiyatin wa aqiqatin wa tafriqati kafaratin wa mandurin. Nek masalah wakil ya ada keterangan ini, wala yajuzu akhdhu syai'in minda illa in ayyana lahul muwakkilu qadran minha. Kalau sebagai wakil maka dia tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari yang diwakilkan kecuali pihak muwakil sudah menentukan kadarnya. Jadi nek statusnya dheweke panitia dadi dudu amil sebagai wakilnya muzaki, nek wakilnya muzaki ndak boleh mengambil. Nah, orang kena jupuk dewe, itu namanya ittihadul qabid wal mukbid, antara pemberi dan penerima podo. Tolong kang bagekno ya tak tamani tak jupuk dewe, ora iso. Kan alasannya ndak boleh mengambil sendiri apa? Ini ada ittihadul qabid wal mukbid, antara penerima dan pemberi itu orangnya sama, sehingga ndak boleh. Nah, demikian untuk soal yang pertama.